aku mau ceritain awal pertama kami chat sampai akhirnya kami di Turki ini. Oke. Jadi aku bakal ceritain perjalanan kisah yang tidak seberapa ini. Jadi pertamanya kan kami udah tahu kan kalian, kami kenal di online. Terus akhirnya pindah ke chat. Nah, berapa lama sih dari kayak kami PDKT-an sampai akhirnya kami jalanin hubungan. Ya udah chatting biasa lah, kayak masih kayak how are you kayak gitu-gitu. Dia masih pakai bahasa Inggris waktu itu, ya udah aku jawabin. Terus aku video call pengen video call pertama kali. Terus tapi dia masih di tempat saudaranya, dia bilang kayak gitu kan, masih kayak berkunjung lah bertamu gitu. Akhirnya dia pap, ya Allah guys, foto papnya dia pertama kali itu tuh kayak bapak-bapak, karena dia fotonya itu dari bawah, ini kamera itu fotonya dari bawah kayak gini kan, jadi ini semua kelihatan. Terus dia tuh habis potong ini apa kumisnya gitu kan, jadi tuh dia tuh ya udah pegang HP krek langsung foto langsung dikirim ke aku. Jadi nggak yang kalau bagus-bagusin dulu kayak apa gitu rambutnya kan, nggak ada, langsung dikirim. Jadi kayak karena dia fotonya itu dari bawah, kalau kita kan cari angle yang bagus ya kan, kayak cari angle apa gitu harus rapi-rapi dulu kayak gitu kan apa. Iya, kalau mereka tuh ya enggak, foto main HP cekrek udah kirim. Jadi kayak ya udah waktu itu, oh ya udah, dia bilang kayak gitu, nanti kalau aku udah di rumah baru video call, dia bilang kayak gitu kan. Ya udahlah, akhirnya berapa hari itu kita pertama kali video call. Terus aku juga nggak tahu kalau matanya dia itu berwarna kayak gitu. Kalau di sini kan mata berwarna biasa aja kan, jadi aku pertama kali kayak ya ampun matanya bagus banget kayak gitu. Ben bis video call ben görmek sen göz çok güzel ya. Evet. Sana sen niye gibi. Terus dia nanya kenapa, terus kayak karena di sini biasa kan mata berwarna gitu. Dia 3 saudara, semuanya tiga-tiganya berwarna ngikutin babanya dia. Terus dia kayak kenapa, kayak ya karena di sini nggak ada. Jadi kayak sebenarnya aku tuh bukan jatuh cinta karena matanya ya, maksudnya kayak ada beberapa juga sih dapat kayak teman-teman luar juga yang berwarna, cuman maksudnya tuh kayak bagus aja gitu kalau kita lihat kan. Akhirnya udahlah, akhirnya dari situ video call. Terus dia nggak ngomong, diem doang kayak patung, kayak senyum juga enggak juga sih, kayak diem aja. Sen ilk defa biz video call sen sadece bu kadar konuşmak da yok. Bilmiyorum ki. Çünkü sen Inggris konuşun bilmiyor. Hı hı. Terus aku pikir dia bisa bahasa Inggris karena waktu itu dia ngechatnya kan pakai bahasa Inggris. Akhirnya ternyata ini apa, diem doang kan. Terus aku matiin, terus aku chat lagi ke, kok diem, kenapa, malu, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang enggak malu. Terus kenapa enggak ngomong, aku udah ngomong sosokan pakai bahasa Inggris dan dia diem kayak gitu kan, kayak patung. Terus dia bilang nggak tahu mau ngomong apa. Ternyata akhirnya terus aku tanya bisa bahasa Inggris enggak, terus akhirnya dia bilang enggak. Krik krik krik. Ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris, ternyata dia tuh transit doang. Ya udah beberapa hari kadang aku bilang ya udah aku belajarin kamu bahasa Inggris, kamu belajarin aku bahasa Turki, aku bilang kayak gitu. Akhirnya chattingan lah. Kalau chattingan masih bisa kan, kadang aku nggak tahu aku transit atau dia nggak tahu dia transit. Chattingan lah akhirnya. Tapi tiap malam itu kami selalu video call, kayak nanti belajar satu kata kayak gitu. Dia juga belajar satu katanya bahasa Inggris kayak gitu. Terus akhirnya sudah lah chattingan. Terus aku ada feeling lah dia ini pasti baper kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang kayak do you like me kayak gitu kan, kayak lu suka nggak, maksudnya tuh suka sama aku nggak kayak gitu kan. Terus dia bilang iya. Terus aku bilang tapi gini, jadi aku tuh dari awal hubungan kami tuh aku udah bilang, karena waktu itu kan umur aku juga udah lumayan lah ya kan, 25. Terus aku bilang kayak gini, kalau mau hubungan ini lanjut, aku tuh nggak cari yang main-main, maksudnya aku tuh cari yang serius. Jadi kalau memang kamu baper, istilahnya baper gitu kan sama hubungan ini, aku maunya yang serius. Terus dia bilang aku juga cari yang serius, cari yang mau menikah. Sen de istiyor kadın evlilik için. Evet. Ben de ilk defa söylemek biz
Örnek biz arkadaş gibi ama ben sonra evlilik istiyor. Sadece konuşmak yok bu gibi. Hı hı. Ondan sonra sen de söylemek sen de istiyor gibi. Evet. Niye? Niye sen istiyor? Biz kaç ay kaç gün gibi sadece söylemek. Olsun. Yani ilk söylemek daha iyi her zaman. Evet. Ya dia bilang kayak mending dari awal gitu diomongin, dan aku juga ngomongin, yang duluan ngomong itu aku, terus ternyata dia juga punya pikiran yang sama ternyata. Jadi akhirnya dia bilang ya aku juga carinya yang serius, dia bilang gitu. Ya udah, nah masih pikiran aku paling sama aja lah yang kayak cowok yang cuman banyak omongnya aja itu. Ya udahlah, akhirnya ngobrol terus dia nanya kamu dari negara mana sih, dia bilang kayak gitu kan, terus aku bilang Indonesia. Sonra sen söylemek ben nerede gibi, sonra sen ben dedi sen Indonesia, sonra sen kontrol uçak bilet. Hı hı. Sonra sen görmek para kaç? What? Begini. Tabii ki. İlk defa yani. Terus dia kayaknya seminggu deh, kayak seminggu kami ngobrol intens ya tiap hari. Terus dia langsung kayak ngechat tiket, kayak berapa sih kira-kira budget kayak gitu-gitu kan. Dia karena niatnya dia dari awal memang cari untuk menikah kayak gitu kan. Akhirnya dia cari, terus dia bilang segini gini. Terus aku bilang jadi gimana, aku bilang gitu kan. Jadi istilahnya dia punya gambaran lah, berarti dia kalau mau serius sama aku, dia datang ke sini, budget yang dikeluarkan dia tuh segini, dia mampu nggak kayak gitu kan. Karena kita walaupun kita kayak suka sama seseorang, tapi kalau nggak memungkinkan nggak bisa juga kan maksa gitu kan. Akhirnya dia bilang kita lihat nanti, dia bilang gitu. Udah, akhirnya kita ngobrol terus. Pokoknya kami nggak jadian juga sih, pokoknya memutuskan mau serius itu 12 Februari 2019. Itu kayak kami memutuskan ya udah kita jalanin hubungan ini ke depannya gimana, itu awal kami memutuskan. Terus habis itu dia ya udahlah ngobrol terus akhirnya tiba-tiba dia tuh nanya gini, will you marry me? Kayak aku mikirnya kayak alah paling paling cuman kayak yang sebelumnya cowok-cowok yang itulah, paling aku mikirnya terus selalu gitu, apa yang dia omongin pasti aku mikirnya paling kayak yang kayak teman-teman chat sebelumnya kayak gitu kan. Terus aku bilang ya udah, akhirnya ya udah jalanin. Nah dengan aku bilang jalan itu berarti dia menganggap itu yes kayak gitu kan. Jadi dia udah prepare tuh ke tradisi di sini, walaupun gak semua karena kami mixed married kan, terus kami nikahnya juga di Indonesia. Jadi kami kayak ngeplan dia yang datang ke Indonesia, terus dia ngeplan kayak maunya gimana, terus aku maunya dia yang datang ke Indonesia, terus nikah di Indonesia, terus nanti baru balik ke sininya bareng kayak gitu kan. Karena dia juga lihat tiket lumayan harganya, terus dia my opini, aku mikirnya daripada kalau kita nih hati kita udah yakin sama-sama yakin gitu kan, kayak tapi mikirnya daripada 2 kali ketemu, walaupun memang bagus sih 2 kali ketemu, kayak tahu lah kayak gitu kan, kayak dia gimana sebelumnya atau keluarga juga tahu, cuman karena bentrok juga, mending biayanya buat keperluan nanti setelah nikah di sini, karena di sini tuh kayak abis nikah itu rumah sendiri, tinggal sendiri, terus nanti beli perabotan lagi, kayak beli isi rumah, kulkas, pokoknya semua tuh diisi kayak gitu kan. Jadi aku kayak udah dia datang ke sini, terus nanti acara di Indonesia juga dia kayak gitu kan, terus nanti di rumah semua isi rumah tuh dia. Jadi aku kayak mikir ya udah, kalau memang kita yakin ya udah sekali ketemu langsung nikah kayak gitu. Terus akhirnya kita punya plan, ama niye sen beni istiyor gibi, Türkiye daha çok Turkish woman var. Ama niye ben uçak, ben güzel de yok, Olsun. ben de büyük. Olsun. Önemli olan kalp. Kalp güzel. Önemli olan kalp güzel olması. Bu kadar. Evet. Gerisi problem yok.
Kayaknya dia minta bikinkan makanan nih, ngomongnya bagus-bagus mulu guys. Tapi memang aku akuin dia tuh nggak pernah ngomong kata-kata romantis, kayak jarang kayak gitu. Tapi dia tuh lebih ke action guys. Terus akhirnya ya udah akhirnya terus kayak aku yakin nih aku tuh nggak cantik. Kalau maksudnya kan kalau di Indonesia kan standar kecantikannya kan harus kurus, langsing, putih, rambutnya panjang, kuntilanak kali. maksudnya perfectnya Indonesia kan kayak gitu. Nah sedangkan aku ini apalah cuma remahan-remahan peye doang guys, itu kan kayak kayak apa ya, kayak di Indonesia tuh nggak ada yang tertarik sama aku. Terus dia tiba-tiba kayak mau nikahin aku tuh kayak lebih kayak apa ya, insecure kali kan. Tapi dia yakinin itu nggak penting, kayak yang penting itu tuh hatinya. Dia tuh selalu ngomong gitu, yang penting itu hatinya. Istilahnya kayak misalkan big size gitu kan, misalkan overweight, tapi kan nanti bisa kayak diet, nanti bisa ini. Tapi kalau udah hati udah rusak, nggak bisa dibaikin. Dia tuh selalu ngomongnya kayak gitu. Terus akhirnya kita punya plan itu. Terus dia langsung seminggu kami ngobrol itu dia langsung kenalin ke anehnya. Bir hafta biz konuşmak, ondan sonra biz sen söylemek biz video call, anne var, Evet. baba var. Hizli gibi, sen aile gibi biliyor. Hı hı. Çünkü tüm erkek bu gibi yapmak yok. Tabii ki. Ama niye Çok sen erkek. inan gibi tamam bu benim gibi. Hı hı. Çünkü bu bir testti. Hı hı. Ben düşünmek, test yapmak. Hangi test? Yani belli arkadaş var, aile var gibi görmek. Ve test sonucu pozitif. Tüm mü pozitif ben? After tüm pozitif. Jadi dia katanya dia kayak ngetes gitu, kayak aku gimana orangnya, terus keluarga aku gimana. Walaupun kami belum pernah ketemu, cuma maksudnya kayak gimana aku ke keluarga aku kayak gitu. Mungkin kurang lebih ke situ kali kan. Terus akhirnya ya ngantuk. Halo uyku geldi. Evet. Saat hala 7'de yok hala ya. Biraz yemek, çok yemek. Halo tuh sih kebanyakan makan. Akhirnya kayak aku insecure, terus dia ngeyakinin aku ngelihat itu dari hatinya udah kayak gitu kan. Akhirnya kami kayak ngeplan gitu, kayak nanti gimana prosesnya gimana. Akhirnya aku bilang kan yang dia harus yang kesini, karena kalau acaranya di sana berarti kan aku langsung acaranya ke sana. Sedangkan kami kan pertama kali langsung mau nikah, seenggaknya keluarga aku itu pernah lihat dia, seenggaknya keluarga aku tuh tahu dia gimana. Akhirnya kami plan itu sebenarnya Juni 2020. Kami plannya aku maunya habis lebaran nikahnya, karena aku kayak ya udah nih lebaran terakhir aku di Indonesia tahun 2020 waktu itu maunya. Karena kan nggak apa ya, nggak langsung mikir bakal secepat itu proses kami nikah, karena dia juga nggak mau lama-lama. Kayak dia plan paling nggak 1 tahun kita ngobrol sambil kita plan ke pernikahan kayak gitu. Ama niye sen hızlı istiyor? Biz 1 yıl konuşmak, ondan sonra evlilik istiyor. Niye 2 yıl beklemek, 3 yıl gibi? Benim için çok. 2 yıl after düşünmek kötü, yavaş yavaş. Sıkılmak. O yüzden sen 1 yılda yeter. Tabii ki. Çünkü after sıkılmak ve kötü konuşmak yavaş yavaş. Biz 1 yılda biz çok yapmak isteyen gibi. Yani işte 2 yıl, 3 yıl daha kötü, daha zor. Ondan sonra Bu gibi şeyler, hızlı evlilik, bu gibi daha iyi. çünkü sonra 2 yıl, 3 yıl ondan sonra düşünmek, hayır ben istemiyorum, ben başka kişi istiyor bu gibi. Tabii ekstra yani yakın yok. Yakın olmadığı için
Olabilir. Bu gibi, biz gibi şimdi görmek yok. Evet. Go sinema bu gibi yok. Sonra yavaş yavaş skill mah. Tabii ki. Terus jadi kayak dia menurut dia 1 tahun itu udah cukup, kayak kita tahu satu sama lain. Mungkin nggak semua orang bisa, cuman mungkin untuk kami itu cukup. Dan 1 tahun itu juga aku nunggu dia sih lumayan lama lah kayak gitu kan. 1 tahun itu sambil kami plan untuk nanti nikah di Juni 2020. Bis düşünmek evlilik normali 12 Haziran. 12 Haziran bis düşünmek. Hı hı. Yang gak sabaran itu sebenarnya bukan Ahmed, yang gak sabaran itu Aneh sama Baba. Ama Aneh sana sabir, Aneh sabir yok. Hı hı. Anne dedi 3 ay before daha iyi dedi. Zaten biz ilk plan da bu gibiydi. Evet. Kayak semua kami sambil kayak dia sambil cari-cari rumah di sini guys, sambil juga kayak perabotan itu semua dia udah kayak udah dicicil sama dia sebelum dia ke Indonesia. Terus Aneh bilang gini, kayaknya kelamaan deh, Juni kelamaan, dia bilang. Kenapa nggak Februari atau Maret aja, katanya Aneh gitu. Terus karena kayak kelamaan, karena mereka apa ya di sini tuh kalau niat baik jangan lama-lama, kalau udah niat bagus terus juga udah ada gitu jangan dilama-lamain kayak gitu kan. Akhirnya terus dia bilang, kata Aneh dipercepat gitu, mau nggak? Terus kayak aku yang kayak hah, kami dekat 1 tahun aja itu udah cepet kan, langsung menuju pernikahan, terus dipercepat lagi sama Aneh. Terus akhirnya kami cari-cari waktu kapan gitu kan, hari sama dia juga cari-cari cutinya, karena waktu itu masih musim dingin, maksudnya tuh di Turki masih musim dingin, jadi pesawat bisa terbang nggak, terus kayak dia cutinya bisa nggak dapat gitu-gitu. Akhirnya dapat tanggal 6 Maret 2020 itu nikahnya, tapi dia datangnya tanggal 28 Februari. Nah itu drama guys, tahu nggak kalian? Itu drama yang gak bakal bisa kami lupain. Akhirnya nih tanggal 28 Februari itu dia berangkat ke Indonesia sendirian. Terus itu juga kami semua plan tuh, nanti uangnya gimana. Terus aku bilang gak usah semuanya dibawa, sisain di ATM gitu kan. Tapi ternyata gak semua ATM bisa ngambil uangnya, jadi dia tukar dolar. Terus akhirnya tuh dibuatin sama Aneh kayak kalung di sini dompet. Aneh ya mak kucuk çanta gibi Tabii. para için. Çünkü çok önemli. Evet, terus karena takut ada apa-apa, Tunda takut kecopet, takut kejamret gitu. Terus uangnya nggak ada, karena di Amin selalu naruh dompet itu di celana kayak gitu kan, takutnya diambil orang, dia nggak tahu. Jadi beberapa dolar itu dibuatin Aneh kayak kalung gitu, tapi dompet buat masukin uang ke situ. Terus akhirnya udah nih kita nih prepare, kami ketemunya di Jakarta karena kami kan langsung nikah, jadi kami ngurus ke kedutaan Jakarta. Jadi udah kita tentuinnya ketemuan pertama kalinya di Jakarta, karena aku juga ada beberapa teman di Jakarta, jadi aku bisa nginep di tempat teman aku. Terus dia nanti kami sewain hotel, rencana tuh kayak gitu. Akhirnya aku dari kota aku juga kan, dari Samarinda ke Jakarta lah. Udah nih dek sende mah Tabii ki. deh bang. Jadi kayak udah nih nervous, terus aku sendirian juga. Akhirnya udahlah aku ke Jakarta. Terus dia itu nyampe ke Jakarta, nyampe landing di Jakarta, dia kan 11 jam. Dia nyampe itu jam 5 sore jadwalnya. Sedangkan aku nyampe setengah 4. Dari domestik kan ke internasional lumayan tuh jauh. Udahlah aku tanya-tanya, mana sendirian kan, mana gak pernah ke bandara internasional. Udah lupa karena waktu ke luar negeri udah 5 tahun yang lalu. Akhirnya
tanya mana bawa koper, udah capek kayak gitu kan. Akhirnya sudahlah aku nih set ke bandara internasional. Udah ke bandara internasional, terus aku lihat lah jadwalnya. Pokoknya dia tuh selalu pap tuh, selagi ada internet dia pap. Udah di sini, udah masuk pesawat, udah gini-gini. Udah lah, habis itu dia nggak ada kabar. Terus akhirnya kami belum ketemu juga sampai jam 5. Terus tulisannya di layarnya itu udah landing lebih cepat. Harusnya jam 5, tapi dia udah landing kayak udah setengah 5 itu udah landing. Terus aku kok belum keluar, terus aku nungguin lah. Ini baju pertama kali kita ketemu loh guys. Ini aku pakai baju ini, terus Amit juga pakai baju ini. Bu LBC. Terus abis itu aku tungguin lah, kan dia internet nggak ada tuh masuk ke Indonesia kan. Internet dia nggak ada, wifi juga nggak tahu, dan dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya tuh 10% lah doang. Terus akhirnya aku tunggu nih, kok belum datang. Terus aku lihat lah orang satu-satu nih, tag yang di bagasinya Turkish Airlines bukannya, dia kan pakai Turkish Airlines kan. Terus aku liatin lah satu-satu, kok belum. Terus dia belum juga sampai jam 7, kok belum juga. Terus aku kayak takut kan, deg-degan lah. Aduh, terus ini keluarganya, aku masuk grup keluarganya dia, terus keluarganya dia udah ketemu belum, sampai baterai aku udah tinggal dikit banget guys. Udah pokoknya baterai Android aku tuh udah 5%. Terus aku punya HP kecil yang memang buat teleponan sama SMS aja. Kok belum bu? Sen geldi Jakarta havalanı. Normali saat 5 akşam ama saat 7'de sen geldi yok. Evet. Ben ilk de bu var ekstra korkarım. Ekstra daha çok. Ben de su geliyor. Ya Allah guys, aku tuh sampai keringatan. Yang tadinya aku udah pakai parfum set biar wangi. Mohon maaf, nggak jadi, nggak ada kesan-kesan yang kayak di bandara orang-orang di video YouTube kayak pelukan, kayak terharu, nangis. Tuh nggak ada guys di kami. Jadi tuh sampai jam 7 dia juga belum datang. Baba nelpon ke nomornya dia, cuman kan ini nggak masuk karena kan nomornya dia nomor Turki, nggak masuk, dia internet nggak ada. Terus Baba bilang coba ini nanti dia telepon ke nomor kamu, katanya kayak gitu kan, katanya Baba. Terus mana nih ya, udah takut kan. Terus akhirnya dia roaming, telepon nomor Turki ke nomor Indonesia, itu roaming, jadi kayak nanti ada biaya tambahan gitu. Sudah nelpon, terus aku nanya, neredesin? Terus dia bilang, problem war. Ne problem? Paspor problem. Hah? Kayak, loh, karena kan nggak pakai visa. Karena kalau dulu, nggak tahu ya sekarang berubah apa enggak. Kalau dulu kalau nggak nyampe 30 hari itu tanpa visa, free visanya. Terus dia bilang paspornya masalah, kayak, hah? Nih bilmiyorum, dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, mana yang masnya, aku ngomong, aku bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang, kenapa ya mas, ini masnya booking hotelnya mana ya, dia bilang gitu. Oh ya udah, sebenarnya tuh belum mas, karena aku kan belum tahu tuh alamat kedutaan di mana. Nah aku tuh mau carikan dekat-dekat daerah kedutaan hotelnya, cuman karena aku belum tahu, jadi nanti maksudnya aku tuh nanti aku sama teman aku udah ketemu dia baru kami carikan hotel. Nah tapi dari imigrasinya bilang booking hotelnya di mana, ada nggak, dia bilang gitu. Oh ya udah, bisa nih saya bookingin sekarang. Kalau masalahnya cuma booking hotel doang. Terus dia bilang, terus ini masnya mau ke Bali ya, dia bilang gitu. Hah, ke Bali? Aku bilang gitu. Aku udah bilangin dia, alamat itu udah aku suruh SS ke dia, jadi kalau nggak ada internet dia bisa buka. Terus aku bilang, hah, Balikpapan, aku bilang gitu. Karena aku bilang sama dia dari Jakarta nanti kita ke Balikpapan, habis Balikpapan baru kita ke Samarinda, aku bilang kayak gitu. Terus kata orangnya, enggak, Bali, dia bilang. Terus aku bilang, ya udah mana masnya. Terus aku bilang, kok ngomong Bali, kan aku udah bilang Balikpapan, kenapa Bali, aku bilang gitu. Terus dia bilang, Ben Solemek Balikpapan, nama Bali dah
di stop sama mas, jadi seolah-olah itu Bali kayak gitu kan. Aynen. Terus kayak baru aku bilang, mas balik papan mas, bukan Bali. Aku bilang ya udah mas, ya udah mbak, dia bilang gitu, karena mas udah bilang ke Bali jadi minta tiket booking Bali juga. Langsung kayak hah, ya buat apa, kan kami nggak ke Bali, aku bilang kayak gitu. Kalau untuk ke Bali papannya bisa aku booking sekarang, aku bilang gitu kan. Tapi kalau ke Bali ya untuk apa kan, karena nggak ke Bali ya buat apa juga buang-buang uang dan nggak ke Balinya. Terus kayak ini aku nggak menjelekkan imigrasi ya guys, cuman mungkin ada beberapa oknum yang nakal kayak gitu kan. Jadi akhirnya terus akhirnya aku bilang ya udah ketemuin dulu aku sama si Ahmednya, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang nggak bisa mbak ini dulu ke mana, ke atas dulu. Naiklah aku ke atas guys dengan bawa koperku juga, mana aku capek kan dari perjalanan kota aku juga. Terus naik, terus dia bilang nggak bisa mbak, nggak bisa masuk gini. Terus aku bilang lah ini aku mau proses, aku bilang kayak gitu kan. Kehabisan pulsa lagi, ya Allah. Untung aku ada teman aku kan masih ada baterai tinggal sedikit tuh di Android. Terus aku bilang isin dulu dong pulsa, nanti aku gantiin, aku bilang gitu. Terus langsung diisiin sama dia, terus aku telepon lah. Terus dia, mereka nelponnya pakai nelpon nomor biasa waktu itu orang imigrasinya. Terus dia bilang mbak ini gimana kayak gini. Ya udah bilang ya aku bisa bookingin hotelnya dia, tapi nggak usah tiket Balinya. Terus karena aku nggak ke Bali, kalau ke Balikpapan oke aku bookingin, aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya dia ngotot pengen ke Bali, ya emosi lah ya kan. Tuh emosi nih, sampai sekarang masih ada emosinya nih. Terus akhirnya dia udah kayak ketakutan, dia ketakutan. Terus dia kan kayak ngerasa udah pertama kali datang terus kena masalah, karena dia tuh itu yang dia takutin, takut kayak ada apa-apa nanti pas di imigrasinya. Terus karena kami udah prepare semua lah, terus dia bilang ya udah mbak kalau nggak ada ini kami balikin aja ke Turki. Dia mau mancing emosi seorang keturunan macan guys. Terus dia langsung kayak, aku langsung kayak tambah hah, ya buat apa mau dibalikin, aku bilang gitu mas. Terus aku panjang ngomel-ngomel mas, dia punya paspor masih 1 tahun, karena dia kan baru bikin pas mau ke Indonesia, baru bikin. Dia masih punya paspor 1 tahun, dan Ahmed beli tiket pulang pergi, karena kalau tanpa visa bisa, tapi kita harus beli pulang tiket pergi, jangan sampai 30 hari. Nah Ahmed punya pulang tiket pergi, aku bilang gitu, dokumen nikah juga ada. Terus masnya mau apa, aku bilang kayak gitu kan. Nah emosi jiwa nih guys. Udahlah, ini pikiran aku mau cuan guys, mau cuan udah nih pasti fix. Karena dia ngerasa Ahmed paspor masih baru, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Terus akhirnya ya udah intinya ketemuin aku dulu, aku bilang gitu kan. Terus dia masih kayak nggak mau, dia pokoknya masih intinya nahan Ahmed. Udah, terus aku bilang gini, ya udah mas saya panggil polisi buat orang ketiganya, penengahnya, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang loh mbak nggak bisa panggil polisi karena ini adalah wewenang imigrasi. Iya tahu, tapi kenapa harus diginiin? Kalau mau dibeliin tiket hotel ya udah aku bisa bookingin sekarang, aku bilang gitu kan. Tapi yang ngapain mau dibalikin, orang juga mau dibalikin, aku bilang itu. Terus masnya mau apa? Ya udah aku tanya balik lah, intinya mau apa. Dia masih kayak nggak mau ketemuin aku. Terus aku bilang pokoknya aku mau panggil polisi, aku bilang kayak gitu kan. Aku mau orang ketiga yang menengahin, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Ahmed ini kayaknya dia mau uang, aku bilang kayak gitu kan, kayak minta uang lah kayak gitulah, orang oknum yang nakal kayak gitu kan. Akhirnya aku bilang dia mau uang, jangan dikasih kalau minta. Ya udah akhirnya aku ke Ahmed. Terus aku mereka itu kontekannya nggak pakai HT kan, mereka punya HT kan, tuh mereka nggak pakai HT tapi pakai WhatsApp. Karena waktu dia nelpon itu aku lihat nomor dia teleponnya kontekan sama yang orang dalam, orang luar, orang imigrasinya pakai WhatsApp. Akhirnya ya udahlah, aku udah curiga lah udah dari situ. Terus aku bilang, aku kekeh bilang aku mau panggil polisi biar orang menengahi orang ketiga, karena aku udah capek juga, udah aku capek. Terus dia baru datang perjalanan 11 jam mau dibalikin ke Turki karena masalah cuman hotel, booking hotel. Dan sedangkan dia punya tiket PP kan, istilahnya kalau dia nggak punya tiket PP, dia nggak punya booking hotel, oke lah itu boleh dipermasalahin karena nanti dia gelandangan di Indonesia. Tapi Ahmed punya kayak gitu kan. Jadi kayak kalau kita punya berkas lengkap, kita jangan takut kayak gitu kan guys. Terus akhirnya ya udah mbak masuk katanya gitu kan. Udah masuk nih, udah diperiksa lagi lah barang aku gitu kan. Udah aku masuk. Terus dia bilang gini, yang barang sama aku, dia bilang gini, dia nelpon temennya,
ini di situ kan, yang di situ kan. Terus aku bilang gini, Mas jangan dibawa ke ruangan lain ya, maksudnya ruangan yang nggak ada CCTV-nya atau apa segala macam gitu, pokoknya ruangan yang memang di situ ya udah di situ, jangan dibawa ke lain-lain. Terus akhirnya bentar mbak ya, aku belum buka pintu guys, belum buka kayak gini, terus ditelepon lagi ke nomor, di nomor telepon aku, mbak ini masnya udah bisa keluar. Loh kenapa, kan katanya tadi mau diproses, aku bilang kayak gitu. Ya udah aku bilang kan, enggak mah ini udah keluar. Akhirnya Ahmed keluar dan barangnya dibawa, kan didorong-dorongin kayak gitu, bayangkan. Jadi kan kayak memang ada oknum-oknum nakal kan yang sebenarnya. Jadi tuh pertama pertama kali ketemu tuh nggak ada guys yang kayak deg-degan, kayak aduh happy apa segala macem. Itu sirna semua guys, tidak sesuai ekspektasi. Jadi yang harusnya kami ketemu jam 5 atau enggak jam 6, kami jam 10 baru ketemu. Dan itu tuh udah keringatan, udah bau badan, udah bau asem, bau hari. Udah tuh nggak ada kesan-kesan yang kayak berpelukan, cipika-cipiki, itu sudah tidak ada. Nasıl lebih sih, görme? Of make you good day. Çok sinirli. Evet, yang ada jadi aku pas lihat dia kan dorong tuh. Terus dia yang awalnya aku mau malu-malu kayak deg-degan tuh udah nggak ada, semua udah tergantikan dengan emosi, jiwa dan raga. Terus dia kayak liatin aku gitu, terus aku langsung kayak nyeletuk, apa? Aku bilang kayak gitu dengan mata-mata sinis kayak gitu kan. Terus dia, jadi pertama kali kami ketemu, dia aku marahin. Nggak ada cerita yang kayak romantis, berpelukan, sedih, nangis, terharu. Mohon maaf, tidak ada di hubungan kami guys. Nasıl seni ilk defa ben de kızgın gibi. Evet. Ben yakın yok. Jadi kalau kalian berharap ada kisah-kisah sweet dan romantis di hubungan kami saat first meet, mohon maaf, tidak ada guys. So, akhirnya udah kami ngurus ke kedutaan. Untuk ngurus-ngurus surat pernikahan itu udah aku buat di video sama gelen-gelen yang lain, nanti kalian bisa nonton. Dan untuk urusan kayak ikamet, nanti insya Allah kami buatin videonya, kami rinciin dulu apa-apa aja, kami ingat-ingat dulu berkas-berkas apa aja yang diperluin segala macam, biar nanti informasinya tuh akurat kayak gitu, biar kalian juga nggak salah-salah kalau ngikutin saran dari aku kayak gitu. Nanti di next video insya Allah aku buatin. Terus akhirnya udah kami ngurus ke kedutaan, terus akhirnya semua berkas-berkas udah, terus akhirnya kami ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Samarinda nikah. Dia izin cuma 15 hari, 4 harinya itu untuk nanti ngurus di Jakarta, pulang pergi itu. Terus akhirnya jadi di kota aku tuh dia cuma seminggu, terus kami tuh kayak kejar-kejaran. Udah habis itu dia latihan hijab kabulnya bahasa Indonesia, karena mau bahasa Inggris juga dia nggak bisa bahasa Inggris, mau pakai bahasa Arab juga dia, apalagi bahasa Arab, orang Turki sama orang Arab beda cuy. Terus dia bilang gini, aku bilang mau pakai bahasa apa? Terus kalau mau belajar bahasa Inggris dia bilang gini, pakai bahasa Turki. Mana ada penghulu bisa bahasa Turki, ini memang nggak ada nih si Bapak Ahmed ini. Pakai bahasa Indonesia. Akhirnya dia belajar 3 bulan, belajar tiap malam itu kami video call. Itu bukan bahas kayak belajar bahasa Turki lagi, tapi belajarnya dia belajar bahasa ijab kabul. Sen öğrenmek üç ay saya terima. Evet. Hala var mı? Tabii ki. Hadi söyle. Emin misin? Evet. Tamam hadi. Hadi gel. Hadi sen öğrenmek hala var or yok? Yok. Nasıl? Unutma. Hadi de. Saya terima nikahtan kami Nur Rabiatul Adaviya binti Suryani Maskor Dengan Maskaviya Seratus TL Tunai. Niye utandın? Tüm girmece. Dia ternyata masih ingat cuy, setelah 8 bulan juga. Ya kalau 8 bulan lupa ya mohon maaf, tidur di luar sama Wisnu. Jadi akhirnya dia belajar bahasa Indonesia ijab kabul. Terus kami nikah itu kayak ngurus
dia datang besoknya hari kerja itu kita ngurus semua tuh, ke puskesmas, ke KUA, ke CAMA, pokoknya semua kita urus. Yang aku urus yang nggak ada dianya, kalau yang ada akunya aku udah urus duluan. Terus akhirnya habis itu kami nikah tanggal 6 Maret 2020. Akhirnya habis itu kami balik ke Turki tanggal 14 Maret. Kami balik ke Turki. Alhamdulillah 11 jam di perjalanan karena kami yang nggak transit. Terus akhirnya udah pas kami balik ke Turki, besoknya dia dapat SMS dari kantor kalau dia bakal 14 hari di karantina. Udah dong, takut lah karena udah keluar ketentuan dari Turkinya. Terus akhirnya dia udah takut nih, mana baru nikah, takutnya siapa tahu kerjaan dari kantornya dia ada apa gitu, nggak di PHK atau apa gitu kan, karena habis keluar negeri kayak gitu kan. Terus akhirnya pas kami nyampe ke Turki tanggal 14 Maret, pas banget tanggal 16 Maret bandara ditutup. Biz on 4 Mart geldi. Ana sonra 18 Mart havalanı kapalı. Evet. Karantina. Evet, biz karantina 14 gün. Evet. Biz evde sadece çok sıkılma. Ben ilk geldi. Ben düşünmek çok tatil ama siapa-siapa yok, iptal. Terus akhirnya kayak langsung, pertama aku bersyukur banget karena kami nggak jadi nikah di Juni. Alhamdulillah, feelingnya aneh itu bagus banget. Untuk kami nikahnya dimajuin, karena kalau mungkin Juni mungkin sampai sekarang kami belum nikah dan sampai sekarang mungkin kami belum ketemu. Örnek biz Haziran evlilik, şimdi de biz hala evlilik yok olabilir. Tabii ki. Ama çok şükür de şimdi var. Çok şükür. Terus akhirnya sampai situ kami karantina 14 hari. Dan pikiran aku nyampe sini aku udah plan nih. Pokoknya aku mau ke sini, mau ke Sultan Amir, ke Hagia Sophia, mau aku udah list lah. Semua gagal guys, sampai itu semua di lockdown. Dan baru 3 bulanan ini udah boleh keluar, walaupun masih jaga jarak, masih harus pakai masker. Seenggaknya bersyukurnya kami menikah sebelum bandara ditutup. Oke guys, segitu aja cerita-cerita dari kami. Seenggaknya kalian tahulah kami hubungan kami itu berawal dari mana dan sampai sekarang. Nanti kapan-kapan kita bikin Q&A lagi buat pertanyaan-pertanyaan kalian tentang seputar pernikahan Turki gimana atau budaya Turki gimana. Jangan lupa juga di like, di subscribe, di komen kalau kalian ada yang mau tanya-tanya. Terus kalian juga bisa follow IG kami, Rabia Ahmed 0620. So guys, thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.